Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sepenggal cerita ketika aku kembali dari mati suri. Cerita ini ditulis oleh seseorang yang diketahui dari si penulis biografinya bernama Ulul Rosyad. Ia membagikan sebuah cerita pribadinya pada tanggal 5 Agustus 2012. Lalu seperti apa ceritanya? Apa yang saya tulis ini berdasarkan pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami. Sudah sekian lama sebenarnya saya ingin menulis pengalaman ini, setidaknya sebagai pengingat diri saya pribadi dan tidak lebih. Sulit dari mana saya mengawali cerita ini. Awalnya waktu itu sekitar pertengahan tahun 2002. Menurut dokter, saya mengidap penyakit hepatitis. Jelasnya gangguan fungsi hati. Sakit yang saya derita sepanjang 2 tahun lebih itu menyisakan banyak pelajaran berharga dalam pola pikirku. Jika sehat itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga dalam hidupku. Sakit yang sekian lama tentu ada rasa jenuh terhadap derita sakit. Kalaupun boleh memilih pada waktu itu, mati adalah pilihan pertama yang saya pilih. Pertimbangannya adalah sakit yang tidak terjabarkan dalam kata-kata pada waktu itu membuat diri saya putus asa. Entahlah, saya rasa pilihan ini tidak saya saja yang memilih. Ketika seseorang menderita sakit yang akut, tapi Tuhan punya rencana lain terhadap saya. Alhamdulillah, saya sehat sampai sekarang. Selain menderita gangguan fungsi hati, saya juga menderita TBC. Dalam kata lain, sakit paru-paru. Entahlah, kalau bahasa medis, saya kurang paham. Ceritanya pada waktu itu sekitar pukul 01.00 dini hari, saya merasakan dingin yang sangat luar biasa pada badan saya. Anehnya saya sadar apakah ini yang namanya menjelang ajal. Seterusnya saya tidak ingat apapun, kecuali tangisan istri dan emak saya tercinta saat saya masih sadar. Selanjutnya saya merasakan tubuhku seakan-akan melayang, ringan, berada di udara, bagaikan sepotong kapas diterpa angin. Sejurus itu seakan menembus kegelapan. Lama sekali dalam lorong gelap. Sejurus itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saat terjaga, aku mendapati ragaku tergeletak di jalan yang gelap dan sepi. Tidak ada seorang pun manusia di sekitarku. Anehnya, aku mendapatkan kenyataan tak sehelai benang pun melekat di badanku. Ya, diriku telanjang bulat. Pada waktu itu aku hanya sempat berpikir sekaligus heran, siapa yang melucuti pakaianku? Aku bangkit dan berjalan menyusuri jalan panjang yang seolah tak berujung. Keadaannya begitu sepi, bahkan sepertinya tidak ada makhluk lain selain hanya diri saya sendiri. Tiba-tiba aku melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Aku segera berlari menuju ke sana. Aku berharap menemukan seseorang yang bisa saya mintai tolong. Semakin dekat dengan cahaya tersebut, mataku menjadi silau. Cahaya itu seakan memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Pandangan mataku menjadi kabur. Tiba-tiba saya merasakan seperti ada kekuatan besar menyedot tubuhku dan melemparkan ke suatu tempat yang sangat jauh. Entah di mana itu. Sekali lagi terjadi sebuah keanehan. Saya tiba-tiba sudah berdiri di sebuah jalan dan memakai baju menyerupai jubah hitam. Tapi yang membuat saya heran, di sekitarku terlihat pemandangan hiruk-pikuk manusia dengan segala pola tingkahnya. Ada yang mabok, berjudi, berzina,
mencuri, membunuh, dan macam-macam tindak kejahatan. Dan juga ada pula terlihat orang yang berbicara di podium dengan mulut berbusa-busa. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarkannya, kecuali sekumpulan anjing dan babi. Dunia apa ini? Batinku tak habis mengerti. Semuanya berbuat semaunya sendiri, seperti tak ada aturan dan tata susila. Orang-orang mempertontonkan tingkah laku apa adanya. Tak ada rasa malu atau sungkan. Seperti yang diperlihatkan dua insan berlainan jenis yang bermain cinta dengan panasnya di sudut jalan disaksikan mata telanjang anak-anak kecil. Saya segera beranjak dari tempat tersebut, menyusuri jalan yang panas dan berdebu. Tiba-tiba saya bertemu dengan dua orang wanita yang sangat saya kenal. Ya, emak, ibu, dan istriku. Saya panggil keduanya, tapi mereka tidak menoleh walau sedikit pun. Apalagi berhenti. Mereka terus berjalan tanpa mempedulikan diriku. Saat bangkit dari tempatku dan hendak mengejar mereka, tapi langkah kakiku seperti ada yang menggandoli. Seperti ada yang membebani kakiku gitu loh. Saya tak mampu berlari dan hanya bisa terpaku di tempatku berdiri. Saya hanya bisa berteriak-teriak memanggil ibu dan istriku. Sementara ibu dan istriku terus berjalan hingga bayangan mereka lenyap di balik kabut. Saya menjadi kecewa dan putus asa. Saya menangis terseduh-seduh. Tanpa saya sadari, muncul 4 orang berwajah seram di hadapanku sambil membawa pentungan. Mereka mirip monster-monster yang ada di film-film horor. Tapi banyak kata mereka menghajarku secara bergantian. Saat berteriak-teriak meminta tolong, tapi tak ada seorang pun yang datang menolongku. Silahkan berteriak, tak akan ada yang bisa menolongmu, kata salah seorang dari mereka. Kamu adalah manusia laknat yang perlu diberi pelajaran, caci mereka yang lain. Kamu akan kami masukkan ke dalam neraka, ancam salah seorang yang lain. Manusia sepertimu tak pantas hidup di dunia. Tambahnya lagi, hujatan dan ceceran yang bertubi-tubi ditunjukkan padaku, yang juga disertai siksaan fisik yang berat. Saya hanya bisa melolong dan menjerit kesakitan. Sungguh, belum pernah saya merasakan kepedihan, kesakitan, dan siksaan yang demikian beratnya seperti ini. Sekujur tubuhku sampai berdarah-darah. Tak ada yang bisa saya lakukan pada waktu itu kecuali menyeru nama Tuhan, meminta pertolongannya. Pada saat seperti itulah saya menyadari segala kehilapan dan kekeliruan. Saya tak ingin mati dalam keadaan berlumuran dosa seperti ini. Ketika diriku sudah sekarat dan harapan itu tinggal seujung kuku, sayup-sayup saya mendengar sebuah suara ibu saya memanggil namaku. Saya terkesiap. Bu, maafkan aku. Lirihku sambil merintih kesakitan. Dan ajaib, orang-orang berwajah seram yang tadi menghajarku lenyap begitu saja. Meski masih merasakan sakit, samar-samar saya melihat kehadiran ibu di hadapanku. Dengan kondisi sangat payah, aku merangkak mendekati ibu. Tangan ibu terulur ke arahku. Dengan susah payah saya mengangkat tanganku yang lemah dan mencoba meraih tangan ibu. Anehnya, ketika tanganku menyentuh tangan ibu, tiba-tiba seperti ada ketakutan yang luar biasa mengalir ke tubuhku. Saya merasakan tulang-tulang tubuhku yang sudah remuk bersatu kembali. Saya merasakan diriku disedot sebuah kekuatan besar. Tubuhku melayang-layang di angkasa dan kemudian jatuh di alas yang empuk. Ada kedamaian menyusup dalam hatiku. Perlahan saya membuka mata. Cahaya terang menyilaukan. Samar-samar saya mulai bisa melihat keadaan di sekelilingku.
sebuah ruangan yang tak asing, kamar sederhanaku. Maklum, pada saat saya sakit pada waktu itu, hampir semua yang saya tabung habis itu ikhtiar kesembuhan. Yang saya tabung habis untuk ikhtiar kesembuhan, cari pengobatan sana sini. Dan ketika kejadian mati suri, menurut pendapat saya pribadi ini, saya hanya menjalani perobatan jalan. Tampak ibu dan istri dan saudara-saudaraku, juga kerabat yang lain, menungguku dengan derayan air mata. Sungguh saya tak bisa membalas air mata itu sampai kapanpun. Saya yakin kejadian seperti yang saya alami tidak sendiri. Ialah ada bagian kecil dari keajaiban semesta ini. Semua ini adalah semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci semua ini saya yakin adalah doa yang tulus dari orang-orang terdekat kita. Kelapangan hati orang terdekat kita melapangkan pintu maaf buat kita yang menutup pintu kematian untuk beberapa waktu. Entah kapan lagi, wallahu a'lam bishawab. Kecintaan mereka yang besar kepadaku mungkin juga bisa sebagai salah satu kekuatan yang mampu menghidupkan saya dari separuh mati. Semoga sekelumit kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk diri saya pribadi dan buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini untuk tetap eling, sadar diri, jangan takabur. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton cerita ini sampai dengan selesai.